Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Alhamdulillah hari ini sehat, Bu, walaupun mungkin sedikit batuk. Ada kendala sedikit ya Ibu Tika ya. Ya, Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu Tika? Ya, Bu, jika Bu Titin tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu? Tentu saja boleh Ibu Tika. Eh, Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu Tika? Begini, Bu Titin, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin nanti setelah saya ceritakan kepada Bu Titin, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan ke depannya. Alhamdulillah sekarang waktu saya ada waktu luang dan kosong ya Bu Tika ya. Jadi Ya, Bu. apa yang Ibu Tika harapkan lebih lanjut dari eh, cakap-cakap kita sore ini? Iya, Bu Titin. Jadi begini, Bu. Kebetulan saya sebagai guru BK, namun sebagai guru BK itu juga ada layanan klasikalnya di kelas ya, Bu ya. Jadi pada saat layanan klasikal ada satu siswa saya yang apabila masuk di jam pelajaran saya itu tampaknya tidak semangat untuk belajar atau layanan BK. Begitupun jika ada tugas itu jarang mau dikerjakan. Nah, jadi itu yang membuat saya merasa sedikit bingung gimana cara menghadapi murid tersebut, Bu. Baik Bu Tika, tadi Bu Tika sudah mengatakan bahwa ada satu siswa Bu Tika yang mengalami kendala di kelas Iya, klasikal ya Bu Tika ya. Apakah Ibu iya, Tika Bu. sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sejauh ini saya sudah coba menyelusuri, Bu. Saya juga sudah mencoba memanggil anak tersebut dan menanyakan apa penyebab dia tidak semangat dan tidak membuat tugas tersebut, Bu. Lalu dari pengamatan Ibu Tika, mengapa dia tidak begitu suka atau ada kendala dalam hal ini? Ya, Bu, jadi setelah saya amati dan saya panggil, saya tanyakan kepada muridnya, ternyata dalam layanan BK ini, waktu saya memberikan materi, ternyata murid ini merasa yang saya sampaikan ini kurang menarik bagi dia, Bu. Mungkin dari materi-materi yang saya sampaikan perlu lagi lebih kreatif atau inovatif. Mungkin seperti itu yang saya tangkap dari yang saya sampaikan dari murid tersebut, Bu. Nah, kira-kira kondisi ideal apa ya yang Bu Tika harapkan ada pada murid Bu Tika tersebut? Tentu saja saya ingin murid tersebut bisa semangat dan mengikuti layanan BK sebagaimana murid-murid lainnya, Bu Titin. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Tika lakukan untuk meningkatkan motivasi dari murid tersebut? Yang bisa saya lakukan dari pengamatan tersebut, sepertinya saya kurang menerapkan metode layanan BK yang menarik selama ini, Bu Titin. Jadi itu yang membuat murid tersebut kurang semangat untuk mengikuti layanan BK tersebut, Bu. Baiklah Bu Tika, apakah ada yang Bu Tika bayangkan apa metode yang pernah berhasil Bu Tika lakukan selama ini? Selama ini pernah saya lakukan di kelas lain, Bu, tapi di kelas ini, memang belum pernah saya lakukannya, Bu, ya. Itu ada saya melakukannya sambil diselingi dengan ice breaking. Jadi di sini, saya membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu di kelas lain saya menyuruh siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Jadi secara otomatis, siswa tadi tetap membaca yang disampaikan, tapi melalui permainan. Jadi ini membuat murid tertarik dan semangat, Bu. Mungkin di kelas ini saya perlu untuk mencobanya juga, Bu Titin. Ya, luar biasa ya Bu Tika ya. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10,
Menurut Bu Tika, seberapa tingkat keberhasilan metode ini untuk menarik minat siswa tersebut? Kebetulan ini saya pernah coba di kelas lain ya Bu. Kalau saya coba rating dari 1 sampai 10, ini kira-kira berada di posisi 8 lah Bu. 7 atau 8 gitu Bu. Baiklah Ibu Tika. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Tika lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Rencana kedepannya saya juga akan mencoba menerapkan pemberian materi lainan BK di kelas ini seperti yang sudah pernah saya lakukan di kelas lain tadi ya Bu. Kemudian saya mungkin juga akan mencoba menerapkan ice breaking tadi di kelas tersebut. Karena kalau di kelas lain memang sudah saya laksanakan, dan di kelas ini mungkin kedepannya saya akan juga mencoba melaksanakan ice breaking yang saya maksud seperti pesan berantai tadi, Bu. Oke, Bu Tika. Siapa yang bisa membantu Bu Tika dalam menyusun maupun membantu melaksanakan rencana tersebut? Uh, Mungkin yang bisa membantu tentu terutama rekan sejawat ya Bu ya, karena di sini kami ada bertiga, jadi mungkin bisa lebih berkolaborasi lagi dalam mencari informasi metode apa yang bisa kita terapkan dalam layanan klasikal kepada murid, dan mungkin saya juga bisa berbagi pengalaman dengan kedua rekan saya tersebut. Mungkin di kelas binaan mereka muridnya semangat, jadi saya bisa menggali informasi dari rekan saya tadi. Selanjutnya saya juga bisa berkonsultasi juga dengan wali muridnya, mana tahu murid yang tidak semangat tadi ada permasalahan di rumah atau dengan perkembangannya begitu Bu. Jadi pada intinya saya akan mencoba dulu berkolaborasi dengan rekan sejawat, mana tahu rekan saya punya pengalaman yang baik dalam layanan klasikal. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan wali muridnya Bu, mana tahu penyebab murid ini tidak semangat ada suatu permasalahan lainnya begitu Bu. Iya, baik Bu Tika. Waktu kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Tika butuhkan untuk melakukan itu? Sepertinya ini menurut saya tidak membutuhkan waktu lama ya Bu Titin, karena hal ini bisa segera saya lakukan sepertinya setelah ini. Hanya saja mungkin pencapaiannya saya akan membutuhkan waktu yang lama, karena segala sesuatunya tentu tidak ada yang instan dan mudah ya Bu, dan Iya, butuh proses seperti itu. betul Ibu Tika. Nah, kapan Ibu Tika mulai melaksanakan rencana ini? Mungkin saya akan berusaha melaksanakannya secepatnya dalam minggu ini Bu. Terlebih dahulu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan setelah itu saya akan berkonsultasi dengan orang tuanya Bu. Baik Bu Tika. Selanjutnya nih Bu Tika, komitmen seperti apa yang akan Bu Tika lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan, sepertinya saya akan berupaya untuk melaksanakannya dengan konsisten ya Bu ya. Karena di sini ada 5 kelas binaan, dengan kondisi murid yang berbeda-beda, jadi di kelas yang satu nanti mungkin bisa jadi pengalaman juga di kelas yang lain. Jadi selanjutnya saya juga akan konsisten untuk mengupdate segala informasi dan pengalaman bersama rekan sejawat, karena dengan berkolaborasi kita juga bisa mencari informasi dari rekan sejawat kita terkait dengan pelaksanaan layanan BK di kelas. Baik Ibu Tika. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Tika butuhkan? Dukungan dari pihak lain sepertinya dari rekan sejawat terlebih dahulu ya Bu ya, karena tadi saya pikir saya perlu berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat, kemudian saya meminta pengalaman dari mereka. Mungkin saja saya juga nanti akan berkolaborasi juga dengan guru mata pelajaran Bu, karena mana tahu di mata pelajaran lainnya murid tersebut bersemangat begitu ya Bu ya. Nanti saya juga coba gali informasi dari guru mata pelajaran lain juga. Jadi saya juga akan
membutuhkan dukungan dari rekan sejawat juga dan juga guru mapel atau dari wali kelas juga, Bu. Baik Ibu Tika, semoga semua rencana yang Ibu Tika akan laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar Ibu Tika. Jadi sekarang ini bagaimana perasaan Ibu Tika setelah kita berbincang sejenak? Dari perbincangan kita tadi, saya merasa lebih terbuka rasanya ya, Bu. Kalau tadi saya merasa, bingung apa yang mau dikerjakan. Namun setelah berbincang dengan Bu Titin, pikiran saya menjadi terbuka dan, saya, mampu menemukan solusi dari perbincangan kita ini, Bu. Alhamdulillah, syukurlah ya Bu Tika kalau begitu. Apakah ada hal lain yang mungkin akan Ibu Tika sampaikan? Rasanya yang ingin saya sampaikan untuk kedepannya saya perlu lagi mengupdate ilmu pengetahuan saya ya Bu ya, mungkin, dengan melihat, di YouTube atau mencari di Google terkait, layanan BK yang menarik. Kemudian saya lihat juga di tayangan-tayangan YouTube tentang memberikan layanan BK yang menarik. Jadi intinya lebih, membuka diri lagi terhadap ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini, Bu. Mungkin ada metode atau permainan-permainan yang bisa membuat murid menjadi semangat dalam mengikuti layanan BK, Bu. Saya senang ya Ibu Tika bisa mendengarkan cerita Ibu Tika itu tentang oh, alur pelayanan BK dan kegiatan BK pembelajaran klasik itu merupakan hal menarik yang baru bagi saya yang mana saya merupakan guru mata pelajaran geografi. Oke Bu Tika, Iya, terima Bu. kasih untuk kita telah melaksanakan kegiatan saling berbagi di sini. Uh, dan terima kasih juga untuk mau terbuka menceritakan hal-hal yang Ibu Tika rasakan saat ini. Semoga di lain waktu kita diberi kesempatan lagi untuk berbagi cerita. Terima kasih banyak Ibu Tika. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Titin, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.